Anda barangkali nanti kita akan temukan. Karena ini kita masih gas 2 tadi ya disebutnya. Gas 2. Oh. Saya sih sudah 2,5 sebetulnya ya. Sekarang kita ke Pak Roberto dulu. Nah ini tergantung nih. Kecepatan gasnya ini tergantung kecepatan LRT Jakarta di belakang kita nih. Ini per angka 3 tiba ya Pak ya? Ya. Nah nanti akan tiba lagi. Berarti ini kita udah masuk ke gas ketiga. Oke. Betul, Pak silakan Pak. Iya, seperti saya bilang tadi, kita ingin memiliki pelatih yang antisipatif, bisa adaptif, selalu pilih-pilih strategi yang tepat untuk situasi yang berbeda. Dan itu tidak kita dapatkan dari apa yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Ya kan? Tapi untuk Indonesia nggak cukup. Apa yang dibilang oleh Bung Rocky tadi. Kita ingin juga menyiapkan pemain yang memastikan kita selalu memenangkan pertandingan. Nah sekarang kita ada waktu nih, ini untuk menggiring ke gas yang ketiga. Kita ada waktu nih, ke depannya gimana? Siapa yang perlu kita pilih? Tidak cukup kita memilih teman-teman yang sangat profesional, kita ambil dari mana-mana, tapi kita perlu ada pembinaan. Memastikan peradaban kita itu berlangsung dengan baik. Ini ada waktu nih, karena Piala Dunia lagi baru 4 tahun kan. Betul. Abi. Jadi ada waktu untuk kita pilih 2030 yang tepat. ya? Iya, kita pilih yang tepat, orang yang jago strategi, tapi orang juga yang kebapakan. Bisa membimbing, membina pesepak bola kita. Anda punya ide nama? Oh pasti. Mungkin asal negaranya mungkin. Oh iya. Ada yang ingin sebetulnya kembali lagi disentuh oleh asal Belanda. Kemudian juga ada yang ingin jangan lepaskan sisi Asianya dan sebagainya. Anda preferensinya kemana? Saya cenderung memilih yang dekat-dekat dengan kita. Karena dia paham. Apalagi dia sudah menangani berbagai tim yang ada di sekitar kita. Satu. Yang kedua, karena harus berbasiskan AB ya, harus ada dasarnya. Dia membentuk tim yang selalu ditakuti, susah kalah. Sebut nama nggak nih? Atau Silakan, nanti aja? sebut nama, silakan. Kalau saya harus memilih dari apa yang beredar di masyarakat, saya akan memilih bekas pelatih Vietnam. Bekas pelatih Vietnam? Ya, Park Hang-seo. Silakan tanyakan ke Bung Harpa. Pelatih asal Korea berarti ya? Iya, bagaimana dia, apa yang terjadi dengan Indonesia setiap kali bertanding melawan dia dan seterusnya. Itu teknikal lebih baik pengamat saja. Oke, dan Anda lebih memilih untuk memilih Korea yang baru dibandingkan stok lama dihadirkan kembali? Iya, ada juga alasannya kan. Kasus Australia. Oke. Ya kan? Saya menginginkan pelatih yang memilih set strategi yang tepat untuk kondisi yang tepat. Oke. Nah, ada bukti empirik dia tidak memilih tim yang tepat pada situasi tertentu. Bung Harpa? Oke, ini masih gigi 2,5 ya Bang ya? Udah 3. Masuk gigi 3. Udah sebut nama soalnya. Udah sebut nama udah 3. Udah 3. Nah soal pelatih ini kan dibilang masih lama, enggak juga. Karena mungkin 18 hari lagi kita akan memasuki FIFA Matchday. Ya. Nah itu akan menjadi gambaran wajah tim nasional kita dengan nahkoda yang baru yang kita belum tahu sampai hari ini kan gitu. Kemudian bulan Juli tahun depan, itu berarti sekitar mungkin 8 bulanan kurang lebih, kita akan memasuki Piala AFF. Piala yang sejak 39 tahun lalu kita nggak pernah menangkan sejak namanya dulu Piala Tiger kan. Betul. Nah ini selalu menjadi benchmarknya orang-orang nih, ketika mau menyerang, kalau dia nggak suka, kapan dong menang ini? Kok belum pernah kan gitu selalu ya. Oleh karena itu, ini udah hari keberapa ya, sejak Pak Ketua Umum menjanjikan akan memberikan statement. 2 hari dari hari Kamis. Kalau saya catat detail itu. Nah waktu itu mungkin saya nggak tahu juga kapasitasnya sebagai Menpora Pak PSSI, Ketua Umum PSSI ya. Tapi intinya sekarang udah hari ke-6 dan kelihatannya sampai matahari terbenam ini belum ada tanda-tanda. Artinya sudah seminggu nih. Kita masih menunggu apa yang dijanjikan beliau. Tapi oke lah. Yang pasti belajar dari kesalahan, menurut saya kesalahan fatal ini. Mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Maka jangan sampai salah lagi nih. Karena kalau salah lagi bukan soal bola, tapi juga keuangan negara nih. Yang ini itu sebetulnya level 5,5. Tapi yang ini saya mau lanjut, ajar aja Bang langsung. Enggak mau uji tajam. Sebelum kita sampai ke sana. Jadi diuji kan, tesis, hipotesis, kurang lebih gitulah. Kalau Sintayong pun yang bawa kita ke ronde keempat, belum tentu juga bisa lolos. Tapi dengan tadi, perjalanan yang itu mungkin menjadi, kita terima demikian ya akhirnya. Kalaupun enggak, ya bersama dengan dia, gitu maksud Anda? Iya, secara umum yang saya lihat seperti itu kan. Karena ya ini fakta saya di lapangan dari mulai dari Australia, kemudian di Sidoarjo,
dan kemudian di King Abdullah Sport City, kan nama yang bersangkutan kan bergema terus kan. Padahal dia udah gak di situ loh. Ya ini bukan saya ngomong loh. Kita Bang Effendi juga nonton kan. Mungkin ini saya nggak tahu ya apakah ini sekedar ingin CLBK atau memang jadi simbol perlawanan terhadap ketidaksetujuan atas pengambilan keputusan dari federasi. Karena saya katakan tadi konsekuensinya bukan soal sepak bola kita yang tadinya ada hope. Memang kalau stay di sana belum tentu juga pasti kita lolos. Tapi ada hope di sana. Dan berkali-kali saya mengatakan, wah ini kombinasi STY dengan Pak ET ini luar biasa. Gitu. Tapi kemudian kan ada perpisahan yang kita semua sayangkan. Dan akhirnya ya hope itu bukan hanya hope yang hilang. Tapi hope itu benar-benar kita nggak lolos Piala Dunia dan kemudian orang mulai merasakan ada yang hilang. Nah makanya untuk kali ini jangan sampai salah lagi nih. Jadi pilih pelatih itu jangan, oh pas lagi Natal mau datang. Ah itu udahlah, jangan gitu-gitu, jangan udah nggak masuk lagi lah. Terus katanya apalagi kesamaan budaya dan bahasa. Lah di grup B itu pelatih Saudi itu nggak bisa bahasa Arab. Pelatih Graham Arnold, pelatih Irak nggak bisa bahasa Arab dan mungkin baru 1 bulan dia ke Irak. Jadi kayak gitu tuh udah nggak masuk lagi lah. Jadi pilihlah pelatih, mungkin kalau nanti dipilih, si A dipilih. Saya rasa nggak semua dari kita sepakat. Pasti ada yang kayak Pak Roberto tadi, wah saya maunya Park Hang-seo. Mungkin saya maunya CLBK, mungkin Bang Rocky mungkin maunya yang lain lagi. Tapi paling enggak secara empiris kita bisa melihat, oh masuk akal nih, ada benang merahnya. Nah nanti biar waktu yang membuktikan, apakah memang pelatih ini deliver atau enggak. Karena waktu dulu dari Luis Mia ke Simon, lalu Simon sebentar ke Sintayong pun banyak yang menolak juga. Katanya emang kalau udah ngalahin Jerman udah bakal bagus. Ya kan itu wajar, tapi ketika nanti dia perform, masyarakat akan menerima itu. Makanya nih kali ini nih, kalau feeling saya kenapa lama tarik ulurnya, ini mungkin ada yang satu mau ke kanan,